Minasan, konnichiwa. Welcome back to Agamu Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Dan di video kali ini aku akan bahas sesuatu yang menurut aku ini lagi banyak yang tanyain nih, lagi menarik banget nih topiknya. Yaitu aku akan bahas seputar magang mahasiswa di Jepang. Alias nama programnya itu adalah OSIP atau Overseas Internship Program. Kita akan sebut OSIP teman-teman, alias PKL sih kalau lebih familiarnya mah. Dan kali ini aku juga nggak sendirian bahas tentang OSIP-nya karena kita ada hari ini kedatangan narasumber dari OHM juga. Ada Kak siapa nih? Perkenalkan minasan, nama saya Azkar Fikul Iman. Saya di sini sebagai penanggung jawab program OSIP di OHM. Wah, udah ada Kak Azkar ya. Jadi spesial penanggung jawab bagian OSIP. OSIP, betul. Wah, luar biasa sekali tanggung jawabnya. Berarti mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang memang pengen OSIP. OSIP. Di Jepang, seperti itu ya. Jadi OSIP itu apa sih Kak? Oke, jadi OSIP ini adalah salah satu program dari kami LPK OHM di sini untuk memfasilitasi nih mahasiswa aktif untuk PKL atau magang di Jepang ya. Jadi di sini nanti mahasiswa ini bisa dikonversi ya untuk nilai-nilai SKS-nya seperti itu minasan, maksimal bisa dikonversi 20 SKS nih. Kayak gitu ya untuk nanti dikonversi dengan kegiatan magang ini seperti itu Kak. Wah, keren. Berarti memang sesuai dengan namanya program ini khusus buat mahasiswa. Betul, ya. Seperti tadi bisa dibilang kayak PKL gitu lah ya. Betul, ya. Jatuhnya seperti PKL gitu. Dan program OSIP ini sendiri berarti dibuatnya oleh OHM. Betul. Jadi kami di sini untuk program OSIP ini sendiri kami ada rekanan juga dengan perusahaan Jepang seperti itu dan sudah berjalan dari 2017. Keren banget. Ngomongin soal program OSIP sendiri ini tuh kira-kira ada di bidang apa aja nih pilihannya? Oke, di bidang untuk OSIP ini sih berbagai bidang ya seperti itu Kak. Jadi banyak sekali. Jadi apa aja tuh? Untuk bidang-bidangnya sendiri yang pertama ada di bidang golf seperti itu. Golf. Ya. Wow. Yang kedua di bidang perhotelan. Perhotelan. Yang ketiga ada di bidang restoran. Oh, restoran juga ada. Lalu selain itu ada juga di bidang perikanan. Lalu juga ada di bidang perawat lansia seperti itu. Ada juga ya kaigonya ya, kaigonya betul ya. Ada. Wah, luar biasa sekali. Dan kira-kira yang bisa ikutan ini kira-kira mahasiswa dari jurusan apa saja? Oke, jadi kalau untuk mahasiswa sendiri di sini kami memfokuskan untuk bidang restoran tadi ya, bidang restoran, bidang hotel, lalu juga bidang golf ini untuk mahasiswa prodi bahasa Jepang seperti itu. Oh gitu. Ya, dan untuk bidang perikanan dan juga bidang kaigo ini disesuaikan dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Jadi misalnya kalau bidang perikanan itu khusus untuk nantinya mahasiswa dari prodi perikanan. Kalau untuk kaigo berarti untuk perawat seperti itu. Perawat ya. Dan di luar jurusan itu apakah masih memungkinkan nih buat ikutan? Oke, di luar jurusan itu sebetulnya kami memang fokuskan dulu untuk prodi bahasa Jepang seperti itu ya, sama dengan tadi jurusan-jurusan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Bidang kerjanya biar lebih sesuai juga sih betul, ya. Iya. Dan tidak jadi susah gitu kan ya guys ya. Alright, dan berikutnya aku juga pengen tanya tentang persyaratannya sedikit lah, kita bahas tipis-tipis dulu aja ya. Untuk program OSIP ini sendiri, minimal JLPT-nya harus berapa nih Kak Azkar? Oke, ini juga mungkin jadi pertanyaan juga ya bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya untuk yang bahasa Jepang seperti itu. Jadi untuk program internship ini khusus untuk yang bahasa Jepang harus memiliki JLPT N3 sebetulnya minimal. Tetapi di sini kami juga ada salah satu regulasi seperti itu, di mana ada juga kan mungkin di kita yang mahasiswa itu belum mendapatkan kuota JLPT-nya, mungkinnya seperti itu. Dan di sini kami bisa juga selain JLPT N3 bisa menggunakan surat rekomendasi dari kampus atau surat kesetaraan N3 dari kampus seperti itu juga boleh. Iya. Berarti diringankan ya oleh OHM-nya sendiri, nggak dipersulit ya. Dan buat teman-teman mungkin di sini yang pengen ngejar N3 bisa juga sih ke J-Class dulu, nanti dibantu sama Manda. Kayak gitu. Karena emang sekarang N3 udah jadi standar di mana-mana ya Kak ya. Betul. Jadi udah naik nih standarnya, teman-teman harus lebih ngejar lagi. Oke, berarti tadi sudah tahu ya ada persyaratan berupa N3 juga gitu ya. Dan apakah ada syarat-syarat lainnya untuk ikutan OSIP ini? Kalau untuk persyaratan sendiri sih, untuk syarat-syaratnya yang pertama memang dari pihak kampus dengan pihak OHM udah ada kerjasama dulu sebelumnya. Oke, itu paling awal. Itu paling awal, langkah awal harus ada kerjasama dengan pihak dari kampus dengan pihak OHM seperti itu. Lalu yang kedua itu ada untuk surat rekomendasi dari kampus tadi, terus surat
apa namanya penyetaraan N3 atau JLPT N3. Lalu yang ketiga paling membuat CV nanti seperti CV. itu. Ya, yang akan nanti dikirimkan ke pihak Jepangnya. Luar biasa, berarti mahasiswa tidak bisa mendaftarkan diri secara mandiri. Iya betul, nanti harus melalui kampus dulu. Melalui kampus terlebih dahulu. Oke, berarti udah clear sampai di situ ya. Oke, kalau tadi kita udah tahu tentang syarat-syaratnya untuk ikutan OSIP itu seperti apa, sekarang aku penasaran nih Kak Askar tentang prosesnya, langkah-langkahnya. Itu gimana nih? Untuk langkah-langkahnya sendiri memang untuk pertama kan nanti pendaftaran dahulu ya seperti itu. Jadi nanti mahasiswa harus ada koordinasi dulu dengan pihak kampus. Itu pasti. Ya. Itu pasti harus, itu wajib seperti itu ya. Lalu yang kedua nanti proses tadi mengumpulkan dokumen seperti surat rekomendasi. Lalu yang kedua tadi JLPT N3 ataupun nanti surat penyetaraan N3 seperti itu. Lalu yang ketiga nanti pembuatan CV, dan untuk pembuatan CV kami juga membantu ya kayak gitu. Baik sekali. Seperti itu untuk prosesnya kayak gitu, untuk pengecekan dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah itu tuh apa tuh Kak? Tinggal mengunggah atau gimana? Setelah itu nanti CV kami akan kirimkan ke pihak user seperti itu Kak. Jadi nanti setelah diterima oleh pihak user akan dijadwalkan untuk interview seperti itu. Tentunya ada interview ya, Minasang ya di sini ya. Pasti dong. Pasti gitu ya. Ada interview nggak sembarangan loh yang betul. bisa ikut OSIP juga ya. Menarik sekali. Nah, sekarang apa nih kira-kira ada tips dan trik kah dari Kak Askar supaya mahasiswa tuh yang pengen ikutan OSIP bisa lulus? Untuk triksnya itu untuk mahasiswa yang ingin lulus seperti itu ya, atau ingin lulus interview ya di sini ya. Jadi sebelumnya mahasiswa di sini harus yang pertama melatih dulu dari segi percakapannya atau kayuannya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. That's right. Yang kedua nanti mahasiswa juga di sini sebetulnya untuk mempersiapkan interview sendiri kami juga membantu untuk memberikan materi seperti itu ya. Jadi mahasiswa di sini nanti sebelum interview akan belajar dulu mengenai materi di bidangnya. Diajarkan dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti mahasiswa pun harus tahu ya mengenai bidang yang akan nanti diikuti seperti itu kan. Ada golf, ada hotel, ada juga restoran itu seperti itu. Jadi nggak diculin gitu ya teman-teman. Bakal diberikan pelatihan terlebih dahulu ya seperti itu ya. Dikenalkan dulu juga, nggak serta-merta aja. Oke, dan nanti nih kalau sekiranya para peserta OSIP ini sudah lulus ya, sudah lolos seleksi sebelum berangkat ke Jepang gitu kan, berarti dari OHM-nya itu udah menyediakan pelatihan dan persiapan khusus. Jadi berangkatnya tuh nggak berangkat begitu aja. Nah, kalau misalkan ada program orientasi gitu atau pembekalan yang diberikan untuk peserta yang ikutan OSIP ini, itu berapa lama sih biasanya? Apakah lama banget kah? Berapa bulan atau mungkin jarak waktunya berapa lama? Baik. Jadi setelah proses interview nanti ada yang dinyatakan lulus kan, itu nanti perlu menunggu dulu yang namanya pendokumenan dan juga COE turun kan ya seperti itu. Seperti biasa ya. Surat izin tinggalnya ya COE turun. Nah, itu selama jenjang waktu menunggu COE itu kurang lebih 2-3 bulan kami akan melakukan pendampingan seperti itu Kak biasanya. Jadi di sana nanti kita ada per minggu ada Zoom seperti itu ya, Benkyokai. Yang pertama mengenai budaya Jepang itu bagaimana nantinya di sana, lalu nanti kehidupan di sana itu harus bagaimana seperti itu ya. Kan ini mahasiswa di sana kan belum ada gambaran kayaknya sebelumnya. Dan juga yang paling penting kita juga di sini mendampingi menjelaskan mengenai bidangnya juga kayak gitu. Jadi mungkin nanti di bidang golf itu harus ngapain aja sih kayak gitu ya di bidang golf kan ya. Dijelaskan semua ya. Berarti kalau durasi waktunya itu sembari menunggu COE turun ya. Betul. Sekitar 2-3 bulan kami mendapatkan memberikan pendampingan melalui Zoom untuk Benkyokai. Baik sekali loh teman-teman. Nah, untuk si programnya sendiri ya, program OSIP ini sendiri, durasinya itu berapa lama sih? Kita tuh sebagai peserta, misalnya aku masih mahasiswa nih, ikutan terus lolos. Aku boleh pilih nggak durasinya, waktunya? Jadi untuk durasinya sendiri itu untuk OSIP ini ada program 6 bulan, ada juga yang 1 tahun seperti itu. Ada 2 pilihan? Ada 2 pilihan, ada 6 bulan, ada juga yang 1 tahun seperti itu. Nah, nanti mahasiswa silakan ya untuk memilih sesuai dengan nanti job yang dibuka seperti itu. I see. Berarti mahasiswa yang pilih, bukan dari perusahaan yang... Bukan. Jadi mahasiswa nanti mau pilih job yang mana ataupun mau rentang waktu yang mana itu silakan. Itu silakan. Menarik nih teman-teman. Pasti dari awal sampai sini kalian tuh asik ngikutin terus kan ya, tapi masih ada lanjutannya lagi. Aku masih mau tanya-tanya sama Kak Askar pastinya. Nah, kita sekarang ngomongin tentang biaya-biaya lah ya. Kira-kira untuk para peserta OSIP ini sendiri, apa
apakah ada bantuan akomodasi gitu untuk mereka selaku mahasiswa gitu kan ya? Oke. Apakah ada keringanan, bantuan apa gitu misalnya? Oke, baik. Jadi kalau untuk mahasiswa yang ingin mengikuti OSIP ini, jadi jangan khawatir seperti itu ya, Kak. Mungkin ada kekhawatiran untuk biaya keberangkatannya bagaimana, seperti itu ya. Jadi di sini kita bekerja sama dengan pihak user. Di sini mahasiswa dibantu untuk akomodasi seperti tiket pesawat, seperti itu bisa ada dana talang dahulu seperti itu. Oh, dana talang sistemnya. Nanti mahasiswa di sana akan mendapatkan uang saku juga, seperti itu ya. Uang saku di sini juga tidak rendah gitu ya, jadi Kak. Jadi di sini untuk uang saku peserta internship ini sekitar 100.000 yen sampai 120.000 yen. Kalau kita rupiahkan mungkin 10 juta sampai 13 juta ya. Waduh, Kalau sekarang di mana lagi kan ya PKL sambil ada penghasilannya juga seperti Ayo, itu ya. para mahasiswi komen ya. Aku mau ya. Nanti kalian bisa langsung kontak ke OHM juga pasti Ya, untuk betul, tanya-tanya betul. lebih lanjut ya. Oke, ini aku masih mau gali-gali ini ya. Mungkin aku akan tanya tentang pendampingan juga sih ya. Kira-kira nih dari OHM-nya sendiri, apakah ada pendampingan atau dukungan untuk para peserta OSIP-nya sendiri selain mungkin kayak program pelatihan tadi ya? Ya, betul. Gimana nih? Oke, ada ya pasti. Jadi untuk program OSIP sendiri sebetulnya kan ini kita juga bekerja sama dengan pihak kampus ya, di mana kan para mahasiswa ini wajib 1 tahun itu internship ataupun PKL di sini, tapi harus kembali lagi kan ke Indonesia dan harus menyelesaikan masa studinya seperti itu. betul. Jadi kan selama nanti PKL di sana kami juga istilahnya ikut mengawasi juga seperti itu ya. Diawasi juga ya? Betul, diawasi. Jadi salah satunya itu kami biasanya memberikan per harinya ada logbook seperti itu. Nah, harus menulis diary kayak gitu. Diary. Kegiatan saya itu apa aja sih kayak gitu. Jadi kan kita mendapatkan di sana melihat juga feedbacknya dan dari lain-lain. dari mahasiswa dan juga nanti kita akan kirimkan juga ke pihak kampus seperti itu. Jadi nggak dibegituin Nggak aja, begituin aja, pasti ya, bakal betul. selalu dipantau, Pantau. diawasi gitu ya. Dan sebelum pergi juga ada pelatihan khususnya Ya, juga betul. ya. Pokoknya sampai kalian kembali laki ke sini aman. Aman, Iya dong, dijamin ya. Oke, dan mengenai program OSIP ini sendiri, ada nggak sih Kak kira-kira pengalaman yang bisa Kakak ceritain gitu dari para pesertanya sendiri yang udah Kakak tangani selama ini misalnya? Oke, jadi untuk pesertanya sendiri memang ada beberapa ya peserta yang sekarang sudah sukses juga di Jepang. Udah lulus OSIP, kembali ke Indonesia, lulus dari universitasnya kembali lagi ke Jepang untuk bekerja kayak gitu. Sugoi. Jadi di sini untuk program internship ini sangat menjanjikan ya untuk teman-teman mahasiswa semua. Jadi di sini nanti selain minasan di sini teman-teman mahasiswa mendapatkan pengalaman di sana seperti itu. Nanti setelah pulang ada chance atau ada kesempatan untuk teman-teman mahasiswa ini kembali di hire untuk visa kerja di Comeback Jepang. lagi Comeback ya. lagi ke perusahaan yang tempat internshipnya seperti Betul, itu. terutama kalau misalkan kalian memang terlihat kompeten Iya, gitu ya, betul. dan memang ternyata wah ini cocok nih kerja Cocok, di betul. sini. Berarti nanti soon ketika sudah lulus kuliahnya pasti akan di hire ya. Hire kembali, Kemungkinan di seperti hire-nya tinggi ya Kak Tinggi, ya. betul. Wih, makanya jangan sia-siakan kesempatan atau program OSIP ini. Jadi ketika kalian sudah lulus seleksi dan sudah OSIP di sana, itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya, betul. Oke, berarti kita udah kupas tuntas ya tentang program OSIP ini, alias apa ya, bisa dibilang kayak program magang mahasiswa. Mahasiswa, betul. Ya, atau PKL di Jepang. Ini cukup menarik dan cukup menarik perhatian para teman-teman semua yang memang masih mahasiswa nih. Betul. Pada penasaran, dan kebetulan di OHM ada nih. betul. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pengen coba, gimana caranya Kak? Oke, jadi teman-teman di sini sekarang kami dari OHM sedang membuka juga ya untuk keberangkatan bulan Agustus dan juga bulan September seperti itu ya teman-teman. Kami di sini membuka di bidang golf seperti itu. Jadi teman-teman siap-siap nih yang mau pada ikut. Bisa menghubungi pihak OHM ataupun berkunjung nih ke IG-nya ya di @lpk_OHM Bandung seperti itu. Oke, DM DM dibalas Iya, betul. Dan Kakak masih balas. dibalas lah. Ya. Oke, dan nanti juga ada data di sini yang bisa kalian hubungi ya, kayak nomor telepon dan alamat juga. Mau langsung datang boleh ke OHM? Boleh, langsung datang boleh. Kita Konsultasi langsung bisa ya? Betul, komunikasi langsung ke ke kantor OHM, silakan ya. Oke, kalau gitu Kakak terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan atau saran atau apapun yang mau disampaikan nih ke J Family yang menonton? Untuk teman-teman di sini yang sekarang yang khususnya untuk mahasiswa bahasa Jepang seperti ataupun untuk mahasiswa aktif nih ya yang pengen PKL di Jepang seperti itu ya, sekarang sudah ada nih ya fasilitasnya di kami di OHM. Silakan minasan bisa komunikasi dengan kami seperti itu. Dan juga di sini teman-teman nih ya yang mau kami fasilitasi ya ke kampusnya untuk bekerja sama
Kami Bisa tunggu ya teman-teman ya. ditunggu. Seperti itu. Langsung kontak-kontak ke nomor dan Instagram atau langsung datang ke lokasi juga boleh banget, ya. konsultasi sama Kak Askar langsung ya. Betul. Ditunggu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin kalau kalian tertarik bisa juga bantu komen ya di konten ini, bantu komen, dan kalau ada pertanyaan juga silakan komen, nanti kita bantu jawab ya Kak Betul. Askar ya. Oke teman-teman, gitu mungkin tadi sekilas tentang program magang mahasiswa atau PKL atau OSIP ya, bisa dibilang seperti itu. Dan seru banget, aku jadi mengerti nih ya tentang program ini, dan menarik sekali programnya. Semoga nanti di batch yang bulan apa nih, September ya? Ya betul, Agustus dan September. Agustus dan September banyak yang ikutan, karena kalian harus memanfaatkan kesempatan ini untuk chance bekerja yang lebih besar ya di Jepang ya. Jadi internship dulu istilahnya, seperti OSIP dulu, baru kalian kerja yang benerannya. Wah, kalau gitu teman-teman jangan lupa juga untuk like video ini, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya semuanya bisa dapat info mengenai OSIP juga pastinya. Dan Kak Askar, thank you ya. Sama-sama, Kak. Sudah Ya. ngobrol-ngobrol sama aku, nanti kita ngobrol lagi ya Kak ya. Oke, kalau gitu kita pamit, sampai bertemu di video berikutnya. Mata deh. Mata deh. Bye-bye.